Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Guru harap kalian dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Nah, mungkin anak-anak bingung ya, mengapa kelas 1 dan kelas 2 dikumpulkan dalam satu ruangan. Nah, alasannya adalah karena wali kelas 2 sedang berhalangan hadir ke sekolah karena sedang sakit. Jadi, Bu Guru gabungkan antara kelas 1 dan kelas 2 di kelas ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silahkan ketua kelas dari kelas 1 maupun kelas 2 silahkan maju ke depan, kemudian pimpin doanya. Silahkan maju. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk ketua kelas 1 dan kelas 2. Nah, baik anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan pembelajaran, Bu Guru ingin bertanya dari kelas 1, adakah yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat nomornya. Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Yang kelas 2 ada yang tidak hadir? Oh, Devan tidak hadir ya? Oke, kenapa? Sakit? Oh, semoga lekas sembuh Devan nanti ya, agar kita bisa belajar bersama lagi. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kelas 1 akan belajar bahasa Indonesia dan kelas 2 akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk kelas 1 silahkan dilihat di bagian sini. Nah, kemudian kelas 2 silahkan dilihat di bagian sini. Oke, tujuan pembelajaran untuk kelas 1 adalah dengan mengamati hasil pengukuran, siswa dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lamanya waktu menggunakan alat ukur tidak baku. Sedangkan kelas 2, dengan mengamati gambar dan teks percakapan, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital dengan lafal dan intonasi yang tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita, yang pertama untuk kelas 2, nah kita akan berdiskusi, melakukan tanya jawab, dan yang terakhir kita akan melaksanakan penugasan. Nah, untuk yang kelas 1, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengamati gambar, kemudian kita akan membandingkan lama waktu, lama kegiatan, menjawab soal, dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas. Nah, itu adalah tuntutan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk kelas 2, coba kalian buka buku siswa kalian pada tema 8, subtema 3 ya, pada halaman 104 sampai 105. Nah, tugas kalian adalah yang pertama membaca percakapannya, kemudian kalian teliti, kalian amati, kalian cari apa isi percakapan dari Siti dengan Ibu Guru, kemudian apa isi percakapan dari Udin dan Ibu Guru. Silahkan anak-anak diskusikan dengan teman sebangkunya masing-masing. Untuk kelas 2 itu tugasnya ya, berdiskusi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk kelas 1, silahkan kalian buka halaman 127 di buku siswa kalian. Di sana terdapat gambar kegiatan, berbagai macam gambar kegiatan. Kalian amati terlebih dahulu, kemudian coba kalian tentukan mana gambar yang menunjukkan kegiatan yang lama, mana kegiatan yang menunjukkan waktu yang sebentar, Oke, sudah diamati? Oke, nah sekarang guru yang bertanya, mana gambar yang menunjukkan kegiatan membutuhkan waktu yang sebentar? Ya, menggosok gigi. Kemudian kalau misalnya gambar yang menunjukkan kegiatan dengan durasi yang lama? Tidur, betul sekali. Nah, sekarang kita mau tebak-tebakan ya. Bu Guru akan mengucapkan sebuah kegiatan, kemudian kalian tebak lama atau sebentar. Jika kegiatan itu lama, kalian ucapkan lama. Kalau misalnya sebentar, kalian ucapkan sebentar. Kegiatan yang pertama, menghapus papan? Ya, sebentar. Yang kemudian, menyapu ruangan kelas? Benar, lama. Oke. Nah, Bu Guru sekarang akan memberikan tugas pada anak-anak. Coba kalian buka halaman 128. Lihat ya, di buku kalian ada di halaman 128. Di sana ada 4 kegiatan. Nah, jadi yang gambar yang menunjukkan kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama, atau kalau misalnya kita ingin mengerjakan tersebut dan kegiatan itu membutuhkan waktu yang lama, kalian gambarlah payung pada kotak kecil ini ya. Kalau misalnya kegiatan tersebut menunjukkan waktu yang sebentar atau membutuhkan waktu yang sebentar untuk dilakukan, maka gambarlah daun di kotak ini. Oke, anak-anak sudah paham tentang cara pengerjaan latihannya?
Oke, sudah paham. Misal masih ada yang belum paham, nanti saat di tengah-tengah pelajaran silakan anak-anak angkat tangan, kemudian ajukan pertanyaan yang anak-anak belum pahami tentang pengerjaan soal ini. Oke? Nah, untuk selanjutnya, baik untuk kelas 2 sudah selesai berdiskusi dengan teman-temannya mengenai isi percakapan yang dilakukan oleh Siti dan Bu Guru, kemudian isi percakapan antara Edo dan Bu Guru sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya pada anak-anak, apa isinya? Ya, tentang aturan keselamatan di perjalanan atau aturan keselamatan di bus ya anak-anak. Nah, coba di percakapan antara Siti dan Guru, aturan apa yang disebutkan di sana? Ya, tidak boleh mengeluarkan anggota badan dari jendela. Kenapa? Ya, karena itu membahayakan. Jadi, takutnya saat kita mengeluarkan anggota badan kita melalui jendela, takutnya ada kendaraan lain yang menyalip dan mengenai anggota tubuh kita, atau tubuh kita akan terkena ranting-ranting yang berada di samping-samping jalan. Jadi tidak boleh. Itu isi percakapan antara Siti dan Guru. Kemudian kalau isi percakapan antara Edo dan Bu Guru apa? Ya, jadi kita harus mematuhi aturan yang ada agar perjalanan kita itu bisa dilewati dengan selamat. Oke, anak-anak, itu adalah isi dari percakapan antara Edo dan Bu Guru, kemudian antara Siti dan juga Bu Guru. Oke, bagus sekali, semuanya sudah bisa mencari isi dalam sebuah percakapan. Give applause for us, teman-teman. Nah, sekarang setelah kita mengetahui isi percakapan antara Siti, Edo, dan Bu Guru, silahkan anak-anak buka halaman 106. Ya, di buku siswa kalian 106. Di sana terdapat sebuah teks tentang aturan keselamatan di dalam bus. Nah, sekarang kita akan belajar cara membaca dengan lafal dan intonasi yang benar. Dan sebelum itu, Bu Guru akan membacakan terlebih dahulu bagaimana cara membaca yang tepat dengan lafal yang tepat dan intonasi yang tepat. Silahkan anak-anak menyimak bacaan Bu Guru, diamati bagaimana caranya. Kemudian nanti setelah mengamati cara membaca Bu Guru, anak-anak bisa mempraktekkan sendiri terlebih dahulu cara membaca yang tepat sesuai dengan yang Bu Guru contohkan. Oke, Bu Guru baca terlebih dahulu ya. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus, ada aturannya. Aturan dibuat. Oke anak-anak, seperti itu cara membaca yang tepat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi lafalnya harus jelas, pelafalan kita per kata itu harus jelas. Jangan ada seperti itu kan tidak jelas ya. Jangan menggumam, tapi dengan suara yang lantang dan pengucapan yang jelas. Nah, dan intonasi titik maupun komanya itu harus perjelas. Kalau koma kita jeda sebentar, kemudian kalau titik itu kita berarti harus stop membacanya. Seperti itu ya anak-anak. Silahkan dipraktekkan sendiri bersama teman sebangkunya. Kalian silahkan bergantian. Yang satunya membaca, yang satunya mendengarkan. Sekalian saling mengoreksi apakah bacaan kalian sudah benar atau tidak. Silahkan dipraktekkan sendiri terlebih dahulu. Oke, kelas 1 sudah selesai mengerjakan latihan. Nah, sekarang kita bahas bersama ya. Untuk kegiatan yang pertama, di sana ada gambar seorang anak laki-laki sedang belajar. Ditandai dengan payung atau daun. Ya betul, payung. Tadi payung apa artinya? Lama. Kalau daun? Sebentar. Berarti belajar membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kalau sikat gigi atau gosok gigi, ditandai dengan gambar apa? Daun. Betul sekali. Nah, anak-anak tahu tidak apa artinya lama? Dari tadi kita membahas nih, lama sebentar, lama sebentar. Apa artinya lama itu ya? Oke, kalian tahu seperti apa durasinya, tapi kalian belum tahu arti sesungguhnya itu seperti apa ya. Nah, jadi lama itu adalah membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kalau sebentar, itu adalah membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Maksudnya, membutuhkan waktu yang lebih lama itu lebih sebanyak itu seperti apa? Nah, misalnya 1 jam, 2 jam, nah itu waktu yang lama atau waktu yang banyak.
Kalau sebentar itu waktunya sedikit. Contoh sebentar itu seperti apa? 5 menit, 3 menit. Intinya menitan itu masih waktu yang sebentar. Tapi ya, jadi kira-kira waktu yang sebentar itu 1 sampai 10 menitan saja. Ya, seperti itu. Kalau gosok gigi kan tidak mungkin sampai 15 menit atau setengah jam 30 menit ya. Jadi bisa saja kalau misalnya gosok gigi itu hanya 5 menit saja paling lama. Nah, jadi gosok gigi termasuk kegiatan yang sebentar atau membutuhkan waktu yang sedikit. Itu adalah konsep lama dan sebentar. Nah, anak-anak sekarang coba anak-anak buka halaman 129. Buka di sana. Tadi kita sudah menentukan nih, mana kegiatan yang lama, mana kegiatan yang sebentar. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengurutkan kegiatan ini dari yang paling sebentar. Mana kegiatan yang ditunjukkan dalam gambar ini membutuhkan waktu yang paling sedikit atau paling sebentar. Misalnya, ganti baju adalah kegiatan membutuhkan waktu yang paling sedikit. Berarti kalian beri nomor 1 pada ganti baju. Nah, sudah nih ganti baju sudah menjadi nomor 1 yang paling sebentar. Sekarang cari yang nomor 2. Cari kegiatan yang paling sebentar nomor 2-nya. Yang mana antara ketiganya? Silakan anak-anak beri nomor 2. Kalau sudah menemukan kegiatan yang paling sebentar nomor 2, kalian cari yang nomor 3 dan yang terakhir yang paling lama. Seperti itu, silakan anak-anak urutkan sekarang. Beri nomor ya, 1, 2, 3, dan 4 karena ada 4 kegiatan di sini. Silakan anak-anak kerjakan secara individu atau sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek. Oke, silakan dikerjakan. Nah, kelas 2 sudah selesai mencoba sendiri cara membaca yang sudah Bu Guru contohkan tadi. Oke, sekarang Bu Guru minta Kia maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan untuk mencontohkan atau membaca dengan nyari hasil prakteknya sendiri tadi. Silakan dibaca. Oke, bagus sekali Kia. Tadi sudah betul. Jeda di komanya, kemudian stop di titiknya. Silahkan duduk kembali Kia. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempraktekkan tentang cara membaca yang benar baik dari lafal dan intonasinya. Nah sekarang Bu ingin bertanya, apa isi dari teks yang sudah kalian baca tadi tentang aturan keselamatan di dalam bus? Apa isinya? Bagaimana? Ya, di bus itu ada aturan. Kemudian apa lagi isinya? Mengapa kita harus mematuhi aturan? Agar ya betul, agar kita merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, di sana terdapat aturan-aturan yang bisa kita patuhi. Apa saja? Ya, naik ke dalam bus dengan tertib, kemudian duduk di kursi masing-masing dengan baik. Apa lagi? Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah berdoa sebelum berangkat. Oke, jadi aturan-aturan yang sudah kalian ketahui melalui teks pada halaman 106, silahkan harus kalian patuhi ya nak ya. Agar apa tadi katanya? Agar kita merasa aman dan nyaman dan kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah sekarang tugas kalian adalah coba kalian tuliskan aturan apa saja yang sudah pernah kalian laksanakan saat kalian melakukan perjalanan. Silahkan kalian tuliskan di buku tulis masing-masing. Nah, kelas 1 sudah selesai nak untuk mengurutkan lama waktunya? Sudah? Oke, sekarang silahkan kumpulkan ke depan nanti Bu Guru nilai. Oke, sudah Bu Guru nilai, sudah kalian ambil bukunya masing-masing. Nah, sekarang Bu Guru minta, Bu Guru ada kegiatan untuk kalian. Ada sebuah kegiatan, coba kalian tulis kalimat ini, satu paragraf ini, tapi secara bergantian. Maksudnya bagaimana Bu? Jadi, kalian menulis satu paragraf ini ya. Nah, kemudian bersama teman sebangku kalian, jadi kalian bekerja sama dengan teman sebangku. Menulisnya berdua, tidak. Satu orang yang menulis dan satu yang lainnya berhitung sambil tepuk tangan sampai kalian selesai. Jadi kalian mulai menulis, dia mulai berhitung. Misalnya belum menulis, kemudian saya berhitung 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Ya, sampai kalian selesai menulis. Nah, kemudian kalian tulis hasil sampai mana kalian menghitung lama waktu dengan tepukan dan hitungannya tersebut. Misal, kalian selesai menulis satu paragraf itu pada hitungan ke-25, berarti kalian tulis 25. Jadi kalian melakukan
penulisan satu paragraf itu selama 25 hitungan. Seperti itu. Kemudian kalau satunya sudah selesai menulis paragraf, tinggal yang bergantian, teman sebangku ya, teman satunya yang menulis dan kalian yang menghitung. Seperti itu. Kalian tuliskan hasil menghitung kalian di buku tulis. Silahkan dikerjakan sekarang. Oke, kelas 2 sudah selesai menuliskan apa saja yang sudah kalian laksanakan, aturan apa saja yang sudah dilaksanakan dalam perjalanan. Ya, tidak mengeluarkan anggota badan. Kenapa? Padahal kan guru belum mengajarkan tentang aturan tersebut. Bagaimana kalian bisa tahu untuk tidak mengeluarkan anggota badan? Oh, dikasih tahu ibunya ya. Berarti ibunya sudah mengajarkan tentang aturan dalam perjalanan pada kalian. Dituruti tidak? Iya, dituruti. Oke, apa lagi? Yang tidak mengeluarkan tangan, sama saja itu namanya anggota badan ya. Tangan adalah anggota badan. Oke, bagus sekali. Berarti sebelum kalian beri materi ini, berarti sebenarnya kalian sudah melakukan aturan tersebut ya. Dan guru harap dan seterusnya kalian tetap mematuhi aturan tersebut agar kalian aman dan selamat. Oke, nah anak-anak coba sekarang kalian amati pada teks aturan keselamatan dalam bus. Adakah huruf yang menggunakan huruf kapital? Ada huruf yang di mana? Ya, yang di awal kalimat. Kemudian ada lagi nggak selain yang di awal kalimat? Apa? Ya betul, kata Tuhan. Ingat ya anak-anak, saat kita menuliskan nama Tuhan atau nama-nama lain dari Tuhan, contohnya yang Maha Pengasih atau yang Maha Esa, itu harus kita tuliskan dengan huruf kapital. Nah, coba anak-anak buka pada halaman 107 yang ini. Oke. Silakan dicoba dibaca. Di sana ada beberapa kalimat. Nomor 1, siapa yang membaca? Oke, Nafisa, silakan dibaca. Nah, sekarang guru tanya, apa kata yang menggunakan huruf kapital? Tuhan, apanya yang besar? T-nya, bukan T-U-H-A-N, semuanya dibesarkan. Hanya huruf depannya saja. Tuhan berarti T-nya saja. Yang nomor 2, ya, betul, mana yang besar? Yang Maha Pengasih. Yang-nya besar, Y-nya, M-nya besar, M-nya, pengasih, P-nya juga harus besar, seperti itu. Yang adalah penggunaan huruf kapital dalam menuliskan nama Tuhan atau nama lain dari Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba Anda lihat di bawah ini. Di sana ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah kalian harus menuliskan 5 atau membuatkan 5 kalimat yang mengandung huruf kapital. Terutama huruf kapital dalam nama Tuhan. Itu yang diutamakan. Ya. Tugasnya kalian tulis di halaman 107, sudah ada kolom di sana, kalian tuliskan di sana. Ini bahkan kalian buat 5 kalimat terlebih dahulu. Oke? Dibuatnya sendiri-sendiri, bukan kelompok seperti tadi. Silahkan dikerjakan. Oke, anak-anak kelas 1 sudah selesai melakukan kegiatan tepuk, berhitung, dan menulis paragrafnya? Sudah. Siapa yang mau menceritakan hasilnya di depan? Oke, silahkan Aldi dan Anissa maju. Nah, dari yang teman kalian ceritakan tadi, bahwa hasil perhitungannya itu berbeda. Aldi menuliskan satu paragraf dengan nama waktunya adalah 25 tepukan. Sedangkan Anissa melaksanakan atau menuliskan satu paragraf itu berapa lama tadi Aldi katanya? 35 tepukan. Nah, sekarang guru tanya, antara Aldi dan Anissa, mana yang menulis satu paragraf tersebut dengan waktu yang lebih lama? Aldi atau Anissa? Anissa, betul. Berapa lama? 35 tepukan atau 35 hitungan. Nah, sekarang mana yang lebih sebentar? Aldi atau Anissa? Ya betul, Aldi. Aldi membutuhkan berapa perhitungannya? 25 hitungan atau tepukan. Berarti betul yang guru jabarkan tadi ya, kalau sebentar itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Tadi Aldi lebih sedikit daripada Anissa, yakni 25. Sedangkan Anissa 35. Kalau lama membutuhkan waktu yang lebih banyak. Lebih banyak Anissa ini 35 tepukan atau 35 hitungan. Jadi anak-anak sudah paham apa konsep dari lama dan sebentar? Ya sudah. Kegiatan lama dan sebentar anak-anak sudah paham seperti apa kegiatannya? Ya betul. Oke, berarti lama butuh waktu yang banyak, sebentar butuh waktu yang sedikit. Baik sekali. Oke, kelas 2 sudah selesai.
membuat 5 kalimatnya? Sudah. Oke. Nah, sembari guru membahas hasil tugas kakak kelas kalian, kelas 1 juga boleh mendengarkan karena ini nanti akan kalian pelajari di kelas 2 juga. Jadi tidak apa-apa untuk mendengar ilmu terlebih dahulu. Nah, silakan sambil didengarkan ya. Nah, jadi sudah ya. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Satu kalimat terlebih dahulu. Oke, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apanya yang huruf kapital? Oke, Allah dan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Betul. Jadi tadi sudah digunakan dengan tepat ya penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan, pada Allahnya A-nya, yang Maha Pengasih YMP-nya, dan yang Maha Penyayang juga YMP ternyata ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kegiatan kita sudah selesai baik dari kelas 1 maupun kelas 2. Nah, sekarang guru minta siapa yang bisa menceritakan kegiatan apa saja sih yang sudah kita lakukan hari ini selama proses pembelajaran? Dari kelas 1 dulu. Siapa yang mau maju? Oke, Aisyah mau maju, silahkan. Apa saja Aisyah? Yang pertama kita lakukan adalah ya, kita melihat gambar, kemudian membandingkan lama dan waktu dan menyimpulkannya. Kemudian yang terakhir mengerjakan tugas. Oke, kalau kelas 2 siapa yang mau maju untuk menyimpulkan? Silakan Aisyah, duduk dulu, sudah selesai. Terima kasih Aisyah ya. Oke, kelas 2. Siapa yang mau maju? Oke, Rama, silakan Rama. Maju ke depan. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini Rama? Oke, membaca nyaring, apalagi berdiskusi. Kemudian mengerjakan tugas. Betul sekali. Nah, anak-anak, itu adalah kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Dan sekarang, ayo coba siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Dari kelas 1. Ya, materi pembelajaran hari ini adalah tentang kegiatan lama dan sebentar. Ini kegiatan yang lama atau kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan sebentar atau pengukuran waktu. Itu adalah kesimpulan dari hari ini. Materi yang kita pelajari adalah itu. Jadi kalau lama butuh waktu yang banyak, sebentar butuh waktu yang sedikit. Betul kalau yang kelas 2? Apa kesimpulan dari materi hari ini? Ya, kita harus menggunakan huruf kapital pada nama Tuhan atau nama Tuhan yang lainnya. Kemudian apa lagi? Ya, aturan dalam perjalanan. Apa saja? Ya, tidak boleh mengeluarkan anggota badan. Apalagi menaiki kendaraan dengan berhati-hati dan pelan-pelan. Oke, itu adalah kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Oke, itu saja untuk hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan sudah bertanggung jawab atas tugas yang sudah Bu Guru berikan, baik kelas 1 maupun kelas 2. Keduanya sama-sama hebat. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya, dari kelas 2 dulu deh. Kegiatan apa yang kita lakukan selama pembelajaran dan kalian merasa sulit untuk melakukannya apa? Oh, kegiatan mencari isi teks percakapan. Oke, jadi kalau untuk mencari isi teks percakapan itu kalian harus memahami terlebih dahulu apa sih yang dibahas dalam teks tersebut, yang diomongin ini apa sih dalam teks ini. Nah, itu yang kalian harus ketahui. Kalau kalian sudah mengetahui apa topik yang dibahas, kalian akan tahu isi dari teks percakapan tersebut. Kalau kelas 1, apa yang menurut kalian susah? Apa? Oh, menulis sambil berhitung. Iya, kenapa? Oh, kayak dikejar-kejar. Itu bukan bermaksud untuk mengejar-kejar ya, nah ya. Ya, temannya itu hanya menghitung untuk mengukur waktu. Oke, ada yang lainnya? Kegiatan yang merasa susah kalian lakukan? Mengurutkan waktu. Tidak apa-apa. Di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari kembali tentang mengurutkan waktu sampai kita pesan. Asalkan kalian tidak boleh menyerah. Oke, nah itu saja anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum kita tutup pembelajarannya, ayo kita tutup dengan doa. Tadi bukannya dengan doa, ditutupnya juga dengan doa. Silakan ketua kelas 1 dan 2 maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya. Oke, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan pada pertemuan selanjutnya kelas 2. Nanti diajari oleh wali kelasnya ya, nanti akan hadir pada minggu depan. Nah, untuk kelas 1 jangan lupa pelajari kembali tentang mengurutkan waktu di rumah agar tidak lupa ya nak ya. Oke,
Itu saja, Guru tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa anak-anak.